Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Fauji Adriansyah dengan NPM 251000343. Di sini, dalam mata kuliah Pancasila, saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini temanya adalah membangun kerangka ilmiah yang etis dan berlandaskan nilai nasional. Di sini ada 5 poin yang akan saya jelaskan, yaitu identifikasi, penjelasan, penerapan, analisis, dan evaluasi. Lanjut, yang pertama adalah identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Mengenali hubungan Pancasila dengan IPTEK. Pancasila sebagai fondasi etis dalam pengembangan ilmu pengetahuan Indonesia. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ilmu untuk kebaikan, bukan melanggar ilmu spiritual dan moral. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana IPTEK menghormati martabat dan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ilmu pengetahuan bukan memecah belah bangsa. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana riset demokratis, transparan, dan akuntabel. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana IPTEK merata dan mengetaskan kesenjangan untuk kesejahteraan bersama. Selanjutnya, penjelasan mengapa Pancasila penting bagi IPTEK. Rasionalisasi. Perlu diketahui, rasionalisasi ilmu tanpa nilai dapat menjadi destruktif. Pancasila memberikan koridor etis yang jelas. Tanpa Pancasila, maka riset eksploitatif dan tanpa batas, teknologi diskriminatif, sains tidak bertanggung jawab, dan kesenjangan pengetahuan melebar. Nah, sedangkan dengan Pancasila, riset humanis dan etis, teknologi inklusif untuk bersama atau untuk semua, dan sains bertanggung jawab, lalu pemerataan akses ilmu. Nah, di sini juga ada kutipan bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan harus memiliki ruh kebangsaan, tidak sekedar mengejar kemajuan teknologi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan budaya. Selanjutnya adalah penerapan implementasi dalam riset. Praktik konkret di lapangan. Ada 5 pilar implementasi Pancasila dalam riset ilmiah. Yang pertama yaitu etika penelitian, di mana informed consent, perlindungan subjek penelitian, dan transparansi data. Yang kedua yaitu kebijakan riset nasional, di mana prioritas riset untuk kesejahteraan rakyat bukan sekedar publikasi internasional. Yang ketiga yaitu teknologi tepat guna, di mana inovasi dan kontekstual dengan kebutuhan lokal dan budaya Indonesia. Yang keempat yaitu kolaboratif inklusif, melibatkan berbagai stakeholder dan akademisi hingga masyarakat adat. Dan yang terakhir, pendidikan karakter ilmuwan, di mana harus membangun integritas akademis berbasis nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu analisis dampak terhadap ekosistem ilmiah. Evaluasi kritis dan komprehensif, menganalisis dampak positif dan tantangan implementasi. Nah, aspek positifnya yaitu memberikan identitas khas ilmu pengetahuan Indonesia, mencegah riset yang merugikan masyarakat, mendorong penelitian yang aplikatif dan bermanfaat, dan memperkuat tanggung jawab sosial ilmuwan. Nah, di sini ada juga tantangannya yaitu interpretasi nilai yang beragam, potensi pembatasan kebebasan akademik, perlu mekanisme implementasi yang jelas, dan keseimbangan nilai lokal versus standar global. Kesimpulan analisisnya yaitu Pancasila sebagai filter etis bukan penghalang tetapi memerlukan operasionalisasi yang bijak agar tidak menghambat kemajuan ilmiah sambil tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan.
Nah, selanjutnya evaluasi peran dalam kerangka ilmiah nasional. Penilaian komprehensif mengukur efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan. Yang pertama adalah efektivitas. Pancasila efektif sebagai landasan filosofis, namun memerlukan penguatan di level operasional dan institusional. Lalu relevansi global. Nilai Pancasila sejalan dengan prinsip SDGD, S, dan etika sains internasional memberikan kontribusi unik Indonesia. Lalu keberlanjutan. Perlu regenerasi pemahaman di kalangan ilmuwan muda dan integrasi dalam kurikulum pendidikan tinggi. Rekomendasi strategisnya di sini adalah memperkuat pedoman etika riset berbasis Pancasila. Yang kedua, integrasikan nilai Pancasila dalam penilaian proposal penelitian. Yang ketiga, kembangkan indikator dampak sosial berbasis sila-sila Pancasila. Dan yang keempat, dorong riset kolaboratif yang inklusif dan partisipatif. Selanjutnya, Pancasila sebagai kompas moral ilmu pengetahuan Indonesia. Di sini, Pancasila bukan pengekang, melainkan pengarah agar ilmu pengetahuan berkembang dengan karakter, memberikan manfaat nyata bagi bangsa, dan menjadi keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Nah, 3 poin pentingnya yaitu 5 Pancasila sebagai pedoman, inovasi berbasis nilai yang tanpa ujung, dan satu bangsa, satu tujuan. Nah, di sini ada kutipan terakhir, yaitu ilmu pengetahuan yang sejati adalah yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur ucap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.